Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, sebelum melakukan aktivitas seperti biasanya, saya akan mencoba sharing kepada sahabat trader di seluruh Nusantara. Topik pada pagi kali ini, saya akan sharing bahwa trading bukan hanya sekedar soal analisa fundamental maupun bukan sekedar analisa teknikal saja. Namun lebih daripada itu. Sebelum mengulas sahabat, tentunya selalu izinkan saya memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk menjawab mengulas topik pada pagi kali ini. Saya sedikit bercerita sahabat trader mengenai bagaimana sih sejarahnya, ada fundamental juga ada namanya analisa teknikal. Pada awalnya sahabat trader perlu Anda tahu bahwa awal dari perdagangan forex waktu itu orang hanya menggunakan data-data fundamental Seperti Anda ketahui, data ekonomi seperti GDP, kemudian unemployment rate, retail sales, kemudian non-farm, atau mungkin juga kebijakan-kebijakan pemerintah, juga kebijakan bank sentral seperti itu yang digunakan untuk menganalisa, untuk kemudian melakukan transaksi open posisi di market bagi para fundamentalis. Jadi trader masa lalu ini boleh dibilang banyak menggunakan data-data fundamental. Nah, trader semacam ini mungkin sekarang Anda sebut sebagai fundamentalis. Nah, ini awal dari sejarah terciptanya analisa fundamentalis. Nah, kebanyakan sahabat trader, bahwa analisa fundamentalis atau para fundamentalis ini untuk trading jangka panjang. Nah, ini yang akhirnya semuanya sih berawal dari uang Jadi kalau perdagangannya itu jangka panjang, maka agak sulit untuk mendapatkan return yang agak cepat begitu. Nah, pada era tahun 1970 itu mulailah dikenal dengan yang namanya technical analysis Tetapi itu masih tabu Artinya karena teknologi saat itu belum juga berkembang, agak sulit. Makanya orang-orang masih menganggap bahwa analisa teknikal ini pada era 70 ke 80 ini adalah mistis. Nah, kira-kira awal tahun 80-an mulailah muncul yang namanya technical analysis atau analisa teknikal. Hal ini mulai digemari. Kenapa mulai bisa digemari sahabat trader? Karena pada kenyataannya memang trading dengan menggunakan technical analysis ini lebih cepat. Seperti Anda ketahui bahwa secara teknikal saat ini Anda bisa menggunakan pergerakan chart itu mulai dari 1 menit, kemudian ada yang 5 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, kemudian weekly sampai monthly bisa dilakukan di sana. Artinya tinggal di mana kita menempatkan posisi kita sebagai trader di sana. Nah, memang di Indonesia sendiri ini cukup telat Artinya saat itu ini pengalaman tahun 90 saya mulai di bisnis ini yang namanya chartis ini belum ada.
Saya sendiri waktu itu menggunakan kertas macam kertas kotak-kotak kecil itu ya, streamin atau apa itu ya, itu untuk menggambar chart. Misalkan seperti ini, pergerakan hari ini 1 jam ini hanya berapa, kita catat, low-nya berapa, kemudian kita garis. Jadi membuat chart sendiri. Betapa susahnya waktu itu untuk mendapatkan gambaran sebuah chart untuk menganalisa sebagai technical. Nah, sekarang ini kan cukup dimudahkan dengan membuka Android Anda bisa menggunakan semua chart ada di sana dan semua time frame ada di sana juga. Ini sangat dimudahkan dan sangat lebih nyaman kita menggunakannya. Nah, untuk itu maka yang namanya analisa technical ini sekarang cukup superior, artinya dibandingkan dengan para fundamentalis. Sedangkan analisa technical ini orang-orang yang menggunakan technical ini disebut juga technicalize, jadi sebagai orang-orang yang berpatokan pada pada ini ya, chart. Nah, pada buku Mark Douglas ya, pada bukunya yang berjudul Trading in the Zone ya, bahwa yang menggerakkan pasar itu bukanlah data-data seperti ekonomi fundamental, tetapi ekspektasi atau harapan-harapan dari perilaku pasar. Inilah sebenarnya dasar yang mendasari technical analysis ini begitu digemari ya. Artinya apa? Bahwa sebenarnya orang-orang yang melakukan transaksi di perdagangan valuta asing ini memiliki pola-pola kemiripan yang sama dengan satu orang dengan orang yang lain. Nah, inilah maka ditemukanlah chart atau pergerakan pasar itu sebenarnya adalah perilaku daripada orang-orang pelaku bisnis di perdagangan valuta asing. Nah, dari perkumpulan orang-orang atau pelaku pasar inilah maka terbentuklah pola-pola yang namanya chart atau grafik di sana. Nah, makanya para technical analysis ini menggunakannya bahwa perilaku seseorang ini mempunyai kecenderungan sama dari waktu ke waktu. Makanya ada yang menggunakan contoh-contoh daripada technical analysis, misalkan support resistance. Ini adalah terbentuknya psikologis orang secara global di seluruh dunia terbentuk seperti itu. Meskipun data itu tidak selalu benar ya, tetapi cukup akurat untuk para technical ini menggunakannya ya. Beda sekali dengan yang namanya fundamental ya. Kalau fundamental ini memang jangka panjang. Kalau melihat market yang begitu volatile seperti saat ini, tentunya bagi seorang fundamental ini agak susah menentukan di mana open, kemudian di mana keluar. Tentunya memiliki prediksi yang jangka panjang. Dan dengan adanya tentunya technical ini atau chart ini, tentunya ini bisa mendukung juga para fundamentalis. Nah, begini sahabat, jadi antara fundamental dengan technical ini bagus yang mana? Sebenarnya masih ada celah, ini yang saya mau bahas. Celah yang lain adalah itu seperti contoh begini, di masalah emosi atau analisa mental. Jadi saya akan menambahkan lagi bahwa di dalam perdagangan forex itu tidak hanya analisa fundamental maupun analisa teknikal, tetapi ada namanya analisa mental. Nah, ini cukup mendominasi dari perdagangan-perdagangan yang kita lakukan. Mental, mengenal diri kita, seperti psikologis kita, ini jauh lebih penting. Suatu contoh begini, sahabat trader.
Saat kita melakukan, pernahkah Anda misalkan saat melakukan transaksi atau menganalisa, saat Anda sudah punya prediksi misalkan, oh mestinya harus beli di sini, saya perkirakan akan naik. Tetapi Anda tidak masuk. Anda tidak masuk posisi, Anda tidak open posisi. Pernahkah hal ini terjadi? Atau mungkin sebaliknya. Saat Anda memprediksi harga ini turun, Anda yakin turun, tetapi Anda tidak melakukan katakanlah open sell. Nah, harga kebetulan memang turun. Nah, secara mental seperti inilah yang kita harus menganalisanya. Artinya keberanian masuk pasar dan kapan kita keluar pasar. Bagaimana kita mengendalikan soal loss, kalau loss, kemudian bagaimana kita menyikapi saat kita trading ini profit. Nah, hal seperti inilah yang termasuk yang namanya analisa mental. Nah, seberapa bagus Anda menganalisa mental, tentunya itu dibutuhkan suatu latihan. Sahabat trader, bagi teman-teman, kalau mempunyai cerita menarik atau soal topik pada pagi kali ini, silakan Anda meninggalkan komen. Dan bagi teman-teman yang selalu menanyakan rekomendasi broker, saya persilakan Anda untuk add WA saya, karena saya tidak akan mengomentari mengenai rekomendasi broker, karena nanti ada konflik of interest buat saya. Dan juga yang menanyakan mengenai grup WA Naked Trader 21, bagaimana caranya gabung, silakan add WA saya, kita diskusikan di sana. Dan sahabat yang belum subscribe tentunya silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, perdagangan, valuta asing tentunya. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.